Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online bersama anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, stay at home, dan Allah memberikan kita barokah ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran IPA, yaitu ciri-ciri khusus dari makhluk hidup. Semoga nanti dengan belajar ini kita akan lebih pandai, lebih tahu, dan lebih bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan pada kita. Anak-anak, sebelum jauh kita melangkah, mari kita kaji sedikit ayat yang berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu dari surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min ghabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarruha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Jadi, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat di mana dia penyimpanannya, dan semua tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Dari sinilah kita tahu kenapa Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup dan menyertakan makhluk hidup ciptaannya itu dengan berbagai kelebihan dan ciri-ciri khusus untuk mencari di mana rezekinya dan untuk mempertahankan diri. Itulah tujuan hari ini kita mempelajari ciri-ciri khusus makhluk hidup, di mana ciri-ciri khusus dari makhluk hidup sendiri adalah tujuannya sebagai berikut. Ciri khusus makhluk hidup yaitu yang pertama untuk mempertahankan hidupnya, yaitu bagaimana makhluk hidup itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di dalam lingkungan hidupnya yang keadaannya berbagai macam, ya. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Setiap makhluk hidup berbeda-beda ciri khususnya karena dia berbeda-beda kebutuhannya pula. Berikut ini akan kita bahas mengenai ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang makhluk hidup yang berupa hewan, ya. Yang pertama, tujuan dari ciri khusus pada makhluk hidup itu adalah satu, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu menjadikan makhluk hidup itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Yang kedua adalah mempertahankan diri dari gangguan sekitarnya yang berupa alam, keadaan cuaca, ataupun berupa keadaan makhluk dari godaan makhluk yang lain, yaitu mempertahankan diri dari berbagai bahaya mengancam kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu sendiri. Ya, selanjutnya anak-anak kita akan berikan contoh, ya. Di sini ada ciri-ciri hewan yang mempunyai ciri khusus di sekitarmu. Ada, kita lihat semut. Bagaimana semut dianugerahkan mempunyai antena, di mana meskipun dia dalam keadaan tidak melihat, tapi antenanya ini bisa berfungsi baik untuk mencari di mana letak makanan, rezekinya, dan bahaya apa yang akan mengancamnya dengan cairan yang mematikan. Yang biasanya kalau kita digigit semut, kita akan terasa gatal. Nah, itu salah satu contohnya. Di mana untuk antenanya sendiri berarti dia dibekali Allah dengan kelebihan untuk mempertahankan hidupnya dari keadaan-keadaan lingkungannya di mana rezekinya tersebar di tempat-tempat yang berbeda maupun jauh. Sedangkan untuk mempertahankan dirinya sendiri dari gangguan makhluk lain, Allah membekali ciri khusus dengan memberikan racun pada bisa sengatannya. Ya. Selanjutnya mungkin kita bisa lihat landak. Apa yang ada dalam landak nanti bisa pelajari di situ. Kelelawar, bagaimana dia bisa terbang di malam hari meskipun tanpa penglihatan. Dia bisa menentukan lokasi di mana tempat buah, di mana tempat yang akan dia singgahi. Ada rintangan apa di depannya, dia akan bisa melewatinya. Dia menggunakan sifat-sifat yang dia miliki dengan
sonar dari suara-suaranya sendiri. Nah, insya Allah begitu pula dengan cicak. Bagaimana dengan burung yang dianugerahi Allah dengan paruhnya, cakarnya, cicak dengan memutuskan ekornya. Nah, itu adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki dan diberikan oleh Allah terhadap makhluk hidup sekecil apapun, dan yang bagaimanapun dia melata, bahkan yang terbesar pun akan diberikan kelebihan-kelebihan untuk mempertahankan diri dan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah kita pelajari makhluk hidup, makhluk terkecil, kita lihat sekarang contoh nyata yang dimiliki pada hewan gurun ini. Bagaimana Allah memberikan kelengkapan dalam setiap diri hewan ini, yaitu onta. Coba dilihat onta, mulai dari bagaimana hidungnya yang bisa mengatup, bagaimana matanya yang mempunyai lapisan, bagaimana punuknya yang berguna untuk menyimpan makanan, bagaimana kaki, otot, serta kakinya yang diberikan sepatu khusus untuk menahan panas dan cuaca. Masya Allah, ya. Nikmat apalagi yang tidak bisa kita syukuri? Syukur dan nikmat yang cukup banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita semua. Untuk selanjutnya kita beralih kepada tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan ini, nah sebelumnya anak-anak kita kembangkan materinya. Untuk hewan-hewan ini kita bisa memilah manakah dari ciri-ciri hewan berikut yang termasuk beradaptasi dengan lingkungan ataukah yang mempertahankan diri. Kita lihat seekor angsa yang sedang berenang, di mana nanti kalau anak-anak bertemu angsa, dilihat bagaimana dia mempunyai ciri khusus pada telapak kakinya, bentuk kakinya yang sudah disiapkan sedemikian rupa untuk bisa berenang dengan sangat lihainya untuk memudahkan dia berenang. Masya Allah, ya. Kemudian bagaimana bentuk paruhnya untuk mencari makan, dan leher yang panjang untuk bisa mencari makanan di dasar danau, atau dia bisa mencari di antara lumpur-lumpur tanpa kotor. Bagaimana Allah melengkapinya dengan kelenjar minyak yang ada di kulitnya sehingga tidak terjadi basah, sehingga bulu-bulunya menempel pada kulitnya. Subhanallah. Dan bagaimana gajah, kita lihat dia bisa dibekali dengan kekuatannya dari yang dimiliki gajah itu gadingnya, nah, dan juga kekuatannya untuk mempertahankan diri, di mana dia hidup di hutan belantara yang sangat membahayakan dirinya sendiri atau bisa menjaga kelangsungan dari habitatnya. Dia dibekali dengan kekuatan dan juga gading untuk mempertahankan dirinya. Jadi nanti kalau anak-anak bisa melihat hewan-hewan sekitarnya, kenapa kucing itu begini, kenapa ada begini, jadi bisa melihatkan, oh Masya Allah, dia diberi ciri khusus ini untuk mempertahankan dirinya, diberikan ciri khusus ini untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi anak-anak bisa nanti mengambil pelajaran dari sekitar anak-anak sekalian.